Selamat pagi teman-teman. Good morning, tanggal 2 Desember. Sudah nyampe bulan Desember. Gila ya, perasaan kayak baru kemarin kita celebrating tahun baru. Masuk 2024. Cuy, we are already on the last month of 2024. Can you guys believe it? Kingdom, good morning. Iya, siapa tadi itu yang bilang Iksan Melani so paling independen. Karena mungkin hanya itu pilihannya. Selamat pagi teman-teman. Oh, Iksan Latukonsina. Lu ada hubungannya sama Prilly? Atau nama belakangnya aja yang sama? Selamat pagi teman-teman, percaya gak sih gila kita udah sampai di akhir bulan 2024 guys. Bentar nih ngeheng. Iya, kopi gula aren terima kasih. Aku jadi onti baru. Aku ceritain ya guys, jadi lucu banget ya guys. Jadi kemarin itu aku tuh rival gender adikku Nana Ricardo. Buat teman-teman para pejuang garis 2, boleh cek di podcast aku. Buat teman-teman yang udah berjuang lama untuk bisa mendapatkan baby ataupun keturunan, aku sudah ngobrol sama adikku. Adikku itu Nana Ricardo 13 tahun ya. 13 years, 13 tahun menunggu sampai akhirnya Tuhan bilang yes, approve, dikasih baby di dalam perutnya. Jadi berjuang udah IVF udah berkali-kali, terus udah gitu what else? Apa sebelum IVF guys? Inseminasi buatan udah, pokoknya you name it, everything udah dicoba sama adikku. Nah teman-teman kalau pengen lihat perjuangannya Nana Ricardo adikku, boleh lihat di YouTube aku ya. Itu ceritanya panjang. Hai Kohen, good morning. Panjang bagaimana dia berjuang sampai akhirnya IVF bisa dapat setelah 13 tahun, akhirnya pecah telur. Itu perjuangannya sih gila sih, air mata. Ini para pejuang garis 2 pasti tahu banget ya bagaimana perjuangan. Ibaratnya semua hal yang kita bisa lakuin udah kita lakuin dalam kontrol kita sebagai manusia. Tapi emang nunggu approval dari Tuhan tuh tidak semudah itu untuk bisa akhirnya hamil. Nah akhirnya, by the way kalau yang pengen lihat sudah aku taruh di podcast aku, bukan podcast baru yang terbaru sama Andrew Andika, tapi boleh cari aja yang Melani Ricardo sama Nana Ricardo dan juga Bule Bolang. Bule Bolang tuh adik ipar aku. Bagaimana perjuangan mereka setelah 13 tahun akhirnya dipercaya Tuhan untuk bisa punya baby. Dan kemarin itu gender reveal akhirnya lucu banget guys. Jadi pertama tuh sebenarnya kan udah dikasih tahu ya. Jadi my mom tuh udah tahu. Tapi lo tahu sendiri kan opung-opung Batak kan guys. Jadi dikasih tahu sama dokternya, ditunjukin tuh kertasnya, Bu, ini ya. Emang adikku tuh si Nana tuh udah bilang, aku nggak pengen tahu ya. Nanti pas gender reveal aja tahu supaya surprise. Nah gitu kan. Jadi opung cantik mak gue tuh udah tahu anaknya adik gue. Everybody was excited dong ya. Ibu kebayang 13 tahun menunggu akhirnya dikasih anak sama Tuhan. Gimana kan, everybody was happy, everybody really excited nih, cowok apa cewek gitu. Udahlah, akhirnya di bulan ketiga atau keempat gitu udah ketahuan tuh anaknya apa. Terus udah gitu iya Kohen, akhirnya dikasih tahu tuh nyokap mama tuh duluan. Excited lah si mama, kasih tahu gue gitu kan. Pokok anaknya perempuan kata nyokap gue kan. Tapi jangan bilang-bilang dulu ya, karena dia pengennya surprise. Jadi di gender reveal itu nanti mereka berdua si Bule Bolang sama Nana tuh baru dikasih tahu. Wah surprise kan, terkeluar tuh pink atau biru gitu anaknya apa gitu. Gue nggak ngerti sih karena gue dulu nggak pakai gender reveal sih. Gue tuh orangnya penasaran banget. Jadi begitu kayak bulan ketiga gue udah nanya, dok apa anak aku nggak pakai gender reveal, aku pengen paketnya. Tunggu udah tuh akhirnya selesai, everybody knew that she was having a baby girl. Semuanya udah tahu dia tuh bayinya adalah perempuan. Udah ya, long story short, masih nunggu Jovan. Excuse me. Waktu gender reveal itu
udah nih udah siap-siap gitu kan. Jadi udah yang tahu kan kalian itu keluar tar warna-warnanya apa gitu kan, yang kayak di 3, 2, 1. Kita kan peres-peres ya, ada yang pakai baju biru, timnya cowok, tim baby boy, ada yang pakai baju pink, tim baby girl. Semua sebenarnya udah pada tahu tuh keluarga. Cuma ya we're just pretending supaya paling enggak si Nana tuh penasaran nggak semua pakai baju warna pink, jadi ada yang biru ada yang pink gitu. Udah dong guys ya, cepret. Oh, mama udah masuk. Oke, bentar mah, let me finish my story. Udah cepret di keluarin tuh warnanya ya, apa sih namanya tuh guys, yang ada kayak asap-asap cenah itu apa namanya, warna pink karena udah disiapin kan. Jebret, udah keluar, konfeti. Kayak bukan konfeti deh nih. Konfeti tuh kayaknya yang kayak kertas-kertas scrap itu, nih kayak cuma kayak smoke bomb ya, iya benar. Cepret warna pink gitu kan, gitu kan. Akhirnya it's a girl, udah peluk-pelukan. Terus Chloe, anakku tuh paling seneng banget. Kenapa? Karena kan hampir semua ponakan-ponakan tuh laki semua gitu. Jadi ini akhirnya Chloe punya temen gitu, cewek gitu. Udah jebret. Terus tiba-tiba dokternya pas sebelum mau foto, dokternya ngomong gini, maaf, kayaknya kemarin ngasih tahu Opung babynya cowok deh, bukan cewek. Terus kita semua lihat-lihatan, hah dok, yang bener dok, cowok apa cewek dok? Cowok deh, I'm pretty sure it's a baby boy. Dikeluarin dong kertasnya, Bo. Lo tahu semua orang udah baby girl, udah ada yang posting apa baby girl. Dikeluarin kertasnya, cepret, udah. Jadi tulisannya itu terdeteksi kromosom Y. Jadi kita kagak ngerti ya, saya kromosom Y, kromosom X. Apalagi opung-opung Batak ya kan. Tulisannya warna pink. Jadi dokternya bilang ini baby boy karena kromosomnya Y. Tapi karena warnanya pink, opung cantik, opung-opung Batak ini mikirnya baby girl, perempuan. Jadi semua orang udah diceritain sama dia sampai ke Scotland, sampai ke Australia, semua keluarga-keluarga dari in-law. Semua udah puji Tuhan, praise the Lord, anak bayi cewek ini ono segala macam. Ternyata udah pakai smoke bomb warna pink, bayinya lelaki cenah. Lucy Wiryono masuk. Mana? Enggak. Oh ini dia. Gitu. Coba bayangin, emaknya kena prank, bumilnya kena prank, tamu-tamu kena prank gara-gara opung-opung Batak. Good morning. Nih, Lucy Lambretta dari tadi udah di sini, tapi kan saya nggak bisa masuk kalau belum di approve ya, bukan salah saya. Ceritanya dulu beresin dulu, gitu Bo. Jadi makanya nggak usah Bo, nggak. Tadi gue juga mikir ini udah 1.000, nggak usah masuk lah Bo, ntar gue masuk turun lagi. It's okay. Lo tahu Bo, jadi kena prank semua. You know what happened? Jadi adik gue kena prank, tamu-tamu kena prank, yang nge-posting harus take down. Jadi ternyata the whole time bayinya laki-laki mah. Alhamdulillah ya, tapi ikut seneng loh buat Nana 13 tahun akhirnya mendapatkan juga, akhirnya dapat kepercayaan juga gitu ya. Alhamdulillah, seneng banget pasti. Bener mah, bener. Terlepas dari baby apapun laki dan perempuan, tapi gila sih gue cuma bilang mengucap syukur. Karena lo tahu kan adik gue itu 13 tahun menunggu. Dan lo tahu kan mah, yang sebelumnya udah sempat hamil dia. Tahu kan lo pernah cerita. Iya teman-teman terlihat di podcastnya ya. On her birthday itu Nana tiba-tiba hamil tanpa IVF. Jadi the whole time, lo tau mama Batak kan, adik gue tuh udah sering kayak misalnya gini, saking emak gue tuh pengen banget kan, dia the only one yang belum hamil kan. Jadi kayak nyokap gue kalau ada tukang pijit lah, ada alternatif lah, sampai kayak orang pinter lah, apa aja, udah you name it semuanya. Coba dulu si Nana ini kenapa nggak hamil-hamil? Dan lo tau orang Batak kan kadang-kadang ya, kenapa sih kok lama kali gitu kan? Apalagi ini kemarin pas aku lagi di tempat cuci mobil. Harusnya kata gue kayak familiar nih. Jagoan gue. Enggak, kemarin soalnya pas gue lagi lihat konten lo. Wih gila, laki-laki buat orang Batak itu kan sebuah pencapaian luar biasa ya, lo dapet anak laki-laki ya, itu pride tersendiri ya kan, apalagi ditunggunya udah lama banget meskipun sampai ada ngepranknya duluan sih ya.
Iya, banget banget. Tapi ya itu sedihnya adalah sebelumnya itu kan the whole time dia tidak pernah hamil ya, mah, nggak pernah hamil sekalipun. Jadi tiba-tiba on her birthday di ulang tahun dia nih guys, tiba-tiba banget tanpa IVF, tanpa inseminasi. Ini teman-teman harus tahu ya. Jadi sebelumnya tuh kayak udah banyak orang pinter lah, apalah yang mijit bilang, nih ibaratnya rumah nih rahimnya kosong. Gitu-gitu. You know those words kan kadang-kadang bikin kecil hati ya, kecil semangat nih mungkin kalau ada pejuang-pejuang garis dua pasti ngerti lah bagaimana rasanya gitu ya. Jadi the whole time tuh karena dia belum pernah hamil sekalipun, jadi yang namanya test pack itu belum pernah kejebret garis dua tuh belum pernah gitu. Terus banyak omongan yang kayak bilang, iya nih kayaknya susah, kayaknya berat, ibarat rumah ini kayaknya kosong melompong, gimana mau ada anaknya kalau ibaratnya nggak ada dudukannya gitu, you know, kata-kata yang begitu-gitu tuh kan bikin jadi kecil hati. Sampai akhirnya tiba-tiba berapa tahun, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gue lupa, di ulang tahun dia tiba-tiba dia hamil, nggak pakai IVF, nggak pakai apa-apa. Itu kita my mom tuh nangis sampai luar biasa. Everybody was shocked and happy. Di bulan ketiga mah, waktu lagi USG, tiba-tiba makanya adikku tuh ada traumanya, makanya dia tuh nggak mau bilang-bilang dulu sampai bulan ke-4 atau ke-5 gitu ya. Tiba-tiba dokter Katanya dipercaya bulan ke-4 aman lah katanya. iya, di Islam kan percaya gitu ya. Ya kita yang baik kita ikutin lah gitu. Sampai akhirnya dicek, itu waktu kehamilan sebelumnya, tiba-tiba dokternya diem. You know, those expression of face yang ditekan-tekan perut adik gue. Terus adik gue nanya, dok aman kan, nggak apa-apa kan? Kebayang dong, ini udah hamilnya susah gitu. Terus dokternya diem lama, ditekan-tekan perutnya di USG. Kok dek gerak-gerak gitu, babynya tuh gitu-gituin. Ya ternyata intinya long story short, babynya itu berhenti pertumbuhannya, dan kayaknya di bagian tengkuk belakangnya itu ada cairan. Jadi kalaupun anak yang kemarin itu diperpanjang usianya hamilnya, kayaknya jadinya tuh ada disabilitas gitu. Itu setengah mati lagi tuh, malu bayangin udah hamilnya dadakan di ulang tahunnya, kayak di prank. Dia ngerasa kayak I was pranked by God, kayak di prank sama Tuhan gitu loh. Nah akhirnya ya ini puji Tuhan dikasih pengganti sama Tuhan. Walaupun pranknya sekarang di prank opung ya Syai. Opung. Ya, tapi gimana ya? Soalnya emang kalau misalnya lagi USG itu, setahu gue kalau perempuan itu kayak sampai di bulan ke-7 aja tuh bisa berubah jadi laki-laki. Karena kadang kan nggak kelihatan. Ya. Tapi kalau kata objin gue, kalau dari awalnya udah kelihatan monasnya, udah dia bilang gitu. Tapi kalau perempuan tuh belum tentu loh, gitu katanya. Ya kan? Tapi seru ya. Lu pakai gender reveal nggak sih mah? Ya elah, ya kagak lah. Kagak lah. Belum ada kali gender reveal, nggak ada. Iya kan? Ada. Kayaknya baru sekarang ya orang-orang tuh pada gender reveal ya. Dulu kayaknya enggak ya, Bo? Nggak ada lah. Pokoknya dulu sehat, terus udah gitu gue fokusnya itu tuh yang bener kata lo. Jadi dokter objin gue itu jago banget untuk melakukan USG, salah satu yang terbaik lah di Indonesia gitu kan. Nah dia tuh pasti yang dilihat tuh tengkuknya, ukuran lingkar kepalanya, apa segala macam. Nah dia fokus ke situ tuh gitu. Makanya gue lebih fokus ke situ ya, Bo, gender reveal mah. Ada borok kan. Tapi artinya jadi kemarin itu kebetulan si MC-nya itu namanya Jennifer, dia tuh bule, dulu pernah bareng sama Tyson. Ada deh bule-bule dulu punya program di Net TV, jadi bule-bule semua gitu. Dia juga udah lama tuh mah, udah 5 tahun deh kalau nggak salah mencoba, tapi belum hamil-hamil gitu. Tapi dengan hamil dia ngelihat Nana tuh hamil setelah segitu panjang perjuangannya, segitu panjang menunggunya. Terus dia tuh cuma bilang gini, gila ya, seeing her now, finally she felt pregnant, it's sort of like give me hope, there's a hope for us. Masih ada harapan untuk kita tuh para pejuang garis 2. Karena ya pejuang garis 2 nih kalau teman-teman yang nonton ya, itu kan gila ya, Bo, hormonnya up and down banget, badan berubah, ya kan? Iya, dan hormon itu masalah emosi itu juga loh ya, Bu, apalagi kayak IVF gitu. Nana kan juga ngalamin prosesnya ya, ribet banget. Lo harus dimasukin bibitnya, benihnya itu di saat lo lagi harus bersih rahimnya, harus inilah, harus itu. Kadang belum berhasil, belum lagi biayanya, ya kan. Jadi di saat
kebayang itu perjuangannya gitu, sangat berat ya. Aduh, Asli. itu kebayang sih Mel senengnya. Sampai ya guys, di podcast gue itu si lakinya tuh cerita bahwa kan itu kan ada jam-jamnya mah. Kalau harus hubungan gue ada jam-jamnya. Sampai dia Iya bilang, bener. you feel, lo tuh ngerasa lo tuh udah kayak robot. Lo tuh ngerasa hubungan sama istri lo itu harus banyak mana siapa yang diomongin anak adik gue. Adik gue yang 13 tahun akhirnya berhasil hamil. Jadi hubungan suami istri itu udah kayak nggak ada resepnya, udah nggak ada spice-nya. Karena emang kan ada waktu-waktunya begitu istri lo lagi masa subur harus hubungan. Jadi lo ngerasanya udah it's like a chore, udah kayak kewajiban aja gitu loh. Tugas. Iya benar. Karena ada beberapa teman gue yang juga melakukan IVF. Terus udah gitu ya Bo, dengerin kata-kata ya tadi lo bilang gitu kan, ada orang pintar bilang ini tuh kayak kosong, gak ada dudukannya, itulah. Bo, kata-kata orang itu ya masuk banget lo kesini kita, kesini ya kan. Nah padahal katanya kita kalau menghadapi sesuatu itu harus mentalnya harus positif segala macam. Tapi gimana lo bisa positif kalau banyak banget lo dengerin kata-kata kayak gitu? Susah kan memanage diri sendiri? Iya, Ya untungnya si adik gue itu dia tuh dari dulu tuh, gue nge-freeze gak sih guys? Nggak kan, aman kan? Enggak. Iya, untungnya dia tuh dari dulu emang selalu pengennya medical. Jadi kan kalau yang kayak gitu-gitu tuh banyak yang alternatif, banyak apa. Tapi kan orang tua ya mah, kayak opung-opung, namanya belum hamil-hamil anaknya, kan mereka tuh apapun deh dilakuin deh gitu. Jadi akhirnya alternatif lah mau apa. Tapi kalau adik gue tuh emang dari awal pengennya medical, pengennya udah pokoknya dokter gue lakuin segala macam. Dia sampai kayak aku puntur lah apa segala macam. Tapi for the sake of make my mom happy, ya udah alternatif, pijit, minum godokan apa, semuanya dilakukan. Semuanya dicoba ya. Nurmayani bener, ini pejuang garis 2 itu pasti kalau misalnya yang udah ngerasain ya, giliran lo udah mencoba ternyata lo mens. Waduh, itu kayak rasanya sedih banget, mewek. Iya tahu banget tuh rasanya. Meskipun ya aku alhamdulillah aku nggak ngalamin ya gitu, tapi kebayang rasanya sih gitu. Yang apa tadi lo bilang, Nana ngerasain waktu kehilangan bayinya yang sebelum ini gitu ya, itu juga ngerasain Bu lagi di USG kok nggak ada gitu. Itu gue juga pernah ngerasain dan itu sedihnya ya ampun. Asli. Bo, ya sedih banget, padahal belum lihat bayinya gitu. Gue sama kayak lo, gue tuh nggak bisa relate karena kan gue itu nggak even pernah bikin nggak pernah bikin aplikasi supaya kayak cepet hamil apa segala macam. Gue tuh bener-bener kayak nikah ngasal banget gitu loh, Bo. Jadi gue nggak bisa relate sama dia, ngasal banget kayak jajan. Waktu mau lahiran aja dokter gue nanya, Bu, ini menstruasinya tiap tanggal berapa? Lupa dok. Ibu gimana sih nggak tahu menstruasi tanggal berapa? Jadi gue tuh bener-bener kayak hamil juga ya, hamil tiba-tiba dapat aja, terus udah gitu pas nggak pengen hamil 1 tahun kan nunggu tuh, ya udahlah bulu aja buang luar lah gitu. Jadi nggak pernah complicated, Bo. Jadi gue tuh nggak bisa relate sama cerita dia gitu loh. Oh, bulu ya, istilahnya bulu. Bulu sih gitu ya. Baru tahu bulu. Ya sama. Bentar, Chloe sama Courage tuh beda berapa tahun? Chloe sama Courage tuh bedanya 4 tahun. Oh, itu nggak di planning ya? Harus beda 4 tahun, harus apa enggak? Agak. Ya, bahkan yang gue bilang, jadi dua-duanya juga jadi aja gitu. Makanya gue itu pas pas ngelihat adik gue tuh kayak semua di planning, terus udah gitu dia juga hamilnya, gue tuh bingung gitu loh. Iya karena nggak relate ya. Bener. Oh tadi ada yang nanya, dokter gue itu namanya dokter Oki Oktavandi. Dulu praktek di Rumah Sakit Premier Bintaro, tapi sekarang kayaknya dia sendiri deh, di kliniknya sendiri di BSD. Gue bela-belain ke BSD loh. Yang bener loh, anak berapa BSD? Hah? Anak berapa dari anak pertama? Enggak, tapi kan dokter Oki itu handle gue dari sebelum gue kawin bahkan. Kan pernah dokter Oki Oktavandi. Jadi dia itu pertama kali gue berkenalan sama dokter Oki itu karena gue ada kista kan, ada kista Bartholin. Nah dia itulah yang pertama kali handle gue. Sejak itu udah anak pertama, anak kedua. Afid juga kalau demenin gue kontrol, Afid yang banyak ngobrol sama dia. Sekarang jadi teman satu geng mobil.
Yang bener lo masih muda dokternya. Tintus, tapi cakep Bo, dokter gue ganteng. Itu Bisa dalam membantu, mulu dong guys. lo. Oh iya dong, itu membantu guys gitu. Ayo coba silakan diperiksa, oke. Kata dokternya, Bu mohon maaf, kita jadwalnya cuma USG perut Bu. Nggak usah dok, kita periksa dalam aja dok. Saya ready dok. Oh. Terus sabar-sabar mau periksa dalam, shaving dulu, rame gitu waxing. Kau mau ngapain? Mau check in atau mau periksa dalam kau? Dia bentuk-bentuk, guys. ada tanda panahnya. Beneran. Wah, tapi lu tuh dulunya sasar normal sih? Normal dua-duanya. Normal dengan induksi, mantap ya. Box. Pakai induksi, abis nggak keluar, kesel banget deh Bo. Sampai gue pas anak pertama tuh yang, aduh, ini gue dosa apa? Mama gue sakitnya minta ampun karena induksinya numpuk kan. Ih, Lu dua-duanya normal mah? normal bener. Wow. Karena dokter gue ini, jadi si dokter Oki ini old school banget. Jadi dia gini, kan periksa anak pertama itu, jadi anak gue dua-duanya itu kelilit tali pusat, dua-duanya. Terus udah gitu, dia bilang, wah jadi gimana nih ya Lus gitu, anak kamu yang pertama itu jadi dia tuh kepala udah di bawah, tapi kayak orang mau bungee jumping. Jadi karena di sini ada tali pusatnya, dia mau turun Gak bisa. lagi, mau turun nggak bisa kan? Tapi dia harus keluar sekarang, dia bilang gitu, dia harus lahir nih sekarang. Ya udah deh, kita induksi aja. Induksi tuh macam-macam, mulai dari yang cuman pakai pil sampai pakai infus, itu gue dicobain semua. Karena pil nggak bisa, yang ini sampai pakai balon nggak bisa. Terus udah gitu, jadi udah numpuk semua tuh sakitnya. Akhirnya dokternya pokoknya gini deh Lus, jangan, kalau nggak terpaksa nggak usah sesar, dia bilang gitu. Kenapa? Ntar gue pengen sesar aja. Ya kan? Jadi yang ini ya, yang pro lahiran kalau emang masih bisa normal gitu ya. Ya. Jadi dia itu yang tipe-tipe ini sebenarnya. Sesar itu adalah kalau keadaan memang benar-benar mendesak. Dia bilang gitu. Jadi dia tuh sampai berusaha banget tuh untuk pokoknya nanti kalau posisinya salah pun aku puter deh, aku cari kepalanya supaya dia bisa keluar. Sampai kayak gitu. Kan gue denger aja udah gilu ya. Hebat Gilu banget. Gue bilang, dok, nggak apa-apa lah. Kemudian aku melihat ke arah kiri, ke arah suami, ya kan? Kamu ada uangnya kalau sesar kan? Coba tolong, ini gue udah sakit banget. Karena sesar lebih mahal ya, geng, gitu kan? Terus akhirnya ya udah. Iya, ya kan? Tapi karena dia tuh determined banget, gue harus melahirkan normal, ya udah akhirnya normal. Dua-duanya kayak gitu kejadiannya. Nah kalau gue itu dari awal udah minta tuh. Jadi gue lahiran pertama sama dokter Dario kan. Gue dari yang bule supaya, karena gue ribet kan. Awal-awal tuh gue nyari dokter yang bule supaya bisa ngobrol sama laki gue. Karena gue repot. Kan bahasa kedokteran medikal kan repot ya Shay. Gue harus terjemahin. Bila gue the perut, the bunting, terus gue terjemahin lagi sama laki gue. Jadi gue cari siapa dokter bule. Dapatlah dokter Dario. Dan dokter Dario mah udah kayak temen ya gitu. Jadi lebih banyak ngobrol-ngobrol yang lain daripada ngobrol-ngobrol tentang kehamilan. Dia cerita ini betul. Ya kan? Terus kalau gue dari awal udah bilang mah, karena gue ngukur kemampuan gue tuh si gampang panik. Jadi daripada gue ntar pengen normal, tiba-tiba di tengah gue berantakan, gue deg-degan, and then after that gue harus sesar. Jadi gue dari awal udah bilang, dok, aku mau sesar. Dan dokter Dario kan, ya it's up to you kalau you mau. Sebenarnya masih bisa, ibu bisa normal loh, kamu Mel gitu. Enggak dok, beda kata gue. Soalnya saya panik kan, orangnya tiba-tiba saya udah ngeden-ngeden, terus di tengah-tengah anak gue nyungseng apa gimana, gue sesar lagi 2 kali kerja, udah gue sesar. Jadi gue emang sesar. Dari awal udah bilang sesar aja. Terus sesar, emang dari awal sesar, yang kedua juga sesar. Dua-duanya ya? Oh gitu. Aku enggak, abis itu nggak mau. Tapi sama aja guys, sesar juga sakit. Sakit. Karena abis itunya kan beberapa harinya recovery-nya tuh nggak gampang loh kalau sesar sebetulnya, ya kan. Jadi, nah itu ya, kadang-kadang sesama perempuan aja juga suka gitu, Bo. Dapat komen-komen nyambung tadi yang Nana rasakan gitu ya, pas lagi ketemu sama terapis alternatif segala macam. Aduh ini kosong, ina itu. Nah sama aja, kayak kita aja sesama perempuan suka, kenapa sih kok lahirannya sesar, nggak bisa normal ya. Kita tuh suka diklasifikasikan berdasarkan itu. Sedih banget gak sih? Dan dengan sesama perempuan. Iya, tapi sih menurut gue sih
ini ya, kalau masih ada orang bilang, oh lu kurang less of a mom kalau kamu lahiran sesar gitu dibandingin lahiran yang normal. Menurut gue sih udah basi ya, karena perempuan mah udah harusnya tahu ya, apalagi yang udah pernah lahiran ya. Mungkin kalau yang ngomong yang belum pernah lahiran sih ya beda cerita ya. Tapi justru dengan gue lahiran sesar ya, gue sih justru suggest kalau lu bisa normal, you go normal. Menurut gue, maksudnya ya kan emang it's the way it's supposed to be kan gitu. Tapi kalau emang lu merasa kayak nyali gue nggak sanggup atau ada keadaan reason lain yang membuat lu harus sesar, ya you go for it. It's not gonna make you less of a mom because you lahiran sesar. Iyalah, dan maksudnya apapun itu kan kondisi orang berbeda-beda ya gitu. Kemampuan orang segala macam, karena percaya deh di saat lo lagi benar-benar udah di tahapan lo akan melahirkan itu tuh kayak ini rasa apa sih ya kan Bo? Banget. Ya, apalagi kalau normal, ya Allah Mel, itu adalah saat paling jelek dalam hidup gue. Enggak, bukan saat paling jelek, saat paling membingungkan dalam hidup gue. Kelahiran normal, teman-teman yang lahiran normal pasti tahu tuh rasanya. Kayak ini apa sih? Udah nggak boleh ada malu-malunya nih. Iya. Ya kan? Kan gue orangnya kan juga sangat menjaga ya. Jadi kan ada susternya gitu. Bu, gimana, kan itu rasanya lo mules. Kayak lo udah mau diare parah, tapi lo nggak boleh. Rasanya kayak pengen pupuk ya? Lo kayak diare, kayak mau diare, lo tuh kan nggak bisa nahan kan, tapi lo suruh nahan. Nah itu rasanya kayak gitu. Terus gue, Bu jangan keluarin dulu, gimana caranya? Aku nggak tahu. Jadi lo tuh nggak punya kontrol sama badan lo sama sekali kan. Terus gue bilang sama susternya, Sus, kalau misalnya ini yang keluar bukan bayi tapi yang lain gimana? Kan aku kan takut kalau banyak. Terus dia, tapi suster tuh hebat loh ya. Jadi dia bilang gini kan, Bu, kita udah biasa ngeliat apa aja keluar yang aneh-aneh, biasa aja, santai, tenang aja, ibu nggak usah mikirin itu. Tapi hebat loh, kan gue juga jadi kasihan kan sama susternya. Gue nanti kalau ada apa-apa gimana gitu kalau keluarnya yang salah, karena nggak tahu kan ini yang mana yang mau keluar ya kan? Iya. Lahiran normal tuh ribet banget deh. Asli sih, benar. Kalau sesar itu mungkin lebih ke afternya ya. Setelah itunya lo kayak afternya. Ini ono. Walaupun sekarang di lahiran sesar gue yang kedua tuh kayak painkillernya udah jago deh. Jadi kayak hari kedua besokannya udah berdiri. Maksudnya beda sama zaman dulu kali ya. Gitu. Udah lebih maju. Anyway, tadi ini gue pengen nyapa. Tadi ada beberapa kali masuk. Tia Sitepu, good morning. Selamat pagi, maaf baru bisa baca, tadi lagi ngobrol sama Lucy tentang seputar lahiran guys. Terus ini ada siapa yang udah Ardana Gumai, Mel apa kabar, masih inget gak gue sekarang di Indo nih berita Ardana Gumai, which one are you? Remind me, aku tuh suka lupa soalnya, sorry banget guys. By the way, sukses untuk Tia Sitepu, lancar nge-MC. Ngomong-ngomong soal nge-MC, lu tuh masih sering nge-MC gak sih Mah? Masih dong. Tapi sendiri ini, apa berdua Mah? Berdua terakhir kapan ya? Sendiri sih kebanyakan. Banyak sendiri ya. Terakhir. Kalau olahraga ya mak kamu ya. Tapi ya menarik ya. Ini ngebahas. Kalau misalnya nge-MC ya kan, maksudnya kita tuh ya you and me pasti udah nge-MC udah berpuluh-puluh kali lah gitu ibaratnya. Tapi apa sih kategori nge-MC sukses tuh di mata lo tuh apa sih Mah? Kategori nge-MC sukses. Kalau ini seneng kali ya. Klien senang, oke. Insya Allah repeat job, ya kan? Iya, benar. Kita ngomong kalau berdua ya, Mah, jangan sendiri ya. Kalau berdua berarti ya chemistry-nya enak lah sebenarnya, ya kan? Menurut gue chemistry-nya enak, harus enak karena itu susah, apalagi lo nge-MC kalau misalnya Melanie nge-MC sama gue gitu, kayak kita pernah ngelakuin di Hard Rock Cafe waktu itu kan. Ya, kita kan tiap hari ketemu siaran. Relatif lebih mudah meskipun nggak selalu mudah. Tapi kalau misalnya jarang ketemu, nah terus udah gitu, ini siapa ya Diana gitu kan, ngomong apa, bercandanya kayak apa, yang buat dia lucu apa enggak, itu susah. Nah tapi kalau dapet, nah dan itu hanya dalam waktu 1-2 jam kan lo nge-MC. Betul. Tapi lo harus langsung klik sama dia, itu susah menurut gua. Exactly my point. Setelah berpuluh-puluh kali nge-MC, gue akhirnya come up dengan satu pemikiran bahwa kalau gue tuh kalau ngerasa bahwa oke, hari ini nge-MC sukses tuh, satu for sure ya kliennya happy, puas karena kan mereka bayar kita ya Mak. Kedua lo gimana caranya supaya kita sama partner kita itu bisa chemistry-nya nyambung di panggung. Iya, susah itu. Ya kan? Susah. Kalau dulu kan mungkin pemikirannya zaman dulu nih, zaman umur 20, 30.
Gue tuh pengennya, ya gue tuh harus kelihatan gue yang paling show. Gue yang kelihatan gue paling oke. Gue kelihatan gue yang paling pinter gitu di panggung. I'm the funniest one, everything is about me gitu. Jadi ya as for now ya Mak, di kepala 4 ini ya. Kan gue sering ya Mak diketemukan dengan MC-MC yang nggak pernah kenal, ya kan, bukan temen. Banyak juga pasti yang udah temen gitu. Kalau teman mah udah beda cerita ya guys. Tapi yang ini mungkin MC baru, karena gini, mungkin klien kan gini nih, aku pakai Mbak Lucia gitu. Mbak Lucia harganya let's say udah 20 juta misalnya, atau 30 juta gitu misalnya. Ya udah deh, untuk nemenin Lucy supaya ada tektokan, aku ambil MC yang harganya lebih murah. Ada dong kayak gitu kan. Iya, betul. Artinya kan ini MC-MC yang jam terbangnya baru gitu ya. Sebenarnya ya gak, buat mereka aja nemenin yang jam terbangnya lebih tinggi itu udah PR loh, bener gak? Iya, oh iya, pernah kan kamu juga di posisi itu? Iya kan, kayak zaman dulu aku disuruh nemenin Yosi Project Pop, aku disuruh nemenin siapalah you name it, Ferdi Hasan gitu kan, deg-degan ya guys gitu. Siapa nama besar yang pertama kali lo temenin, yang bikin lo deg-degan? Yosi Project Yosi ya. Gue itu dulu ya, ingat gak sih Mak, zaman awal-awal aku belum sama kamu tuh siaran di radio. Jadi aku tuh masih anak Bekasi yang dipungut ya kan sama Hard Rock FM. Terus tiba-tiba gue itu disuruh nge-MC untuk internal acara kayak di Hard Rock Cafe deh Bo. Acara apa mah dulu mah Grammy ya. Oh Grammy, ya nonton bareng pagi. Yes, jadi itu dulu tuh setiap pagi kalau ada Grammy di Amerika, itu tuh selalu di Hard Rock Cafe tuh bikin ya Mah, nonton bareng. Terus udah gitu ada breakfastnya gitu. Terus. Yes. Nah, terus udah gitu, gue tuh ngerasa I felt that I was so small. Gue tuh ngerasa kayak aku tuh kayak, ngerti gak sih lo Bo, kayak all the spotlight only for my partner. Bukan salah dia ya, tapi emang kitanya kan belum ada pede ya Mah gitu ya. Kayak, terus mana nih anak lucu, Akik deh dulu tuh mungkin udah ada kemampuan lucu tapi kayak belum keluar kemampuannya, nggak pede gitu kan. Jadi kayak ngerasa kecil aja gitu Mah. Iya ngerti. Aku dulu sama Indra Safera almarhum. Ya Allah, deg-degannya nek, Indra Safera almarhum. Siapa waktu itu yang nggak kenal sama Indra Safera ya kan? Deg-degan gue, tapi gue bilang sama dia waktu itu, Kang Insaf, Kang Insaf, kenapa sih? Nah waktu itu lucunya adalah Kang Insaf yang minta untuk pasangan sama gue. Jadi si kliennya ini minta siapa ya yang budgetnya juga ya yang murah-murah aja lah gitu buat nemenin Kang Insaf, tapi perempuan gitu kan. Iya aku tuh minta kamu, kenapa lu minta gue? Ya kan gue deg-degan ya gitu. Tapi gue bilang aku deg-degan banget loh. Tapi dia tuh ya itu ya, jadi seorang MC senior kalau ketemu sama MC yang jam terbangnya belum sebanyak kita, itu kadang kita juga diperlukan harus ngegandeng mereka, lo ngerti kan? Gitu kayak yuk sini gitu, lo ngajak mereka untuk naik ke level di mana lo udah ada di situ, yang level yang lo udah establish, ya gak? Yes. Itu harus kayak gitu juga loh. Bener. Jadi ya Mah, itu yang barusan lu bilang tuh bener banget. Kita tuh harus bantu mereka, megangin mereka walaupun gak selalu mudah ya. Karena mereka tuh sebetulnya untuk menemani MC yang jam terbangnya udah lebih tinggi, mereka juga udah punya keribetan dengan diri mereka sendiri, udah deg-degan, nyambung gak obrolannya, ya kan gitu. Nah, what I learned gitu ya Mar, akhir-akhir ini dengan umur yang bertambah gitu, bahwa suksesnya MC itu bukan hanya karena gue lucu sendiri, gue keren sendiri, gue pinter sendiri gitu. Tapi gimana caranya supaya gue tektokan sama si partner MC gue ini tetap bisa chemistry-nya tuh bagus di panggung. Artinya gini, nggak saling misalnya lo lagi ngomong nih, gue hantem. Gue lagi ngomong, lo hantem. Tapi gimana caranya supaya lo ngomong, gue ngomong, itu bisa saling ada sinkronisasinya. Jadi bukan outshine each other ya, betul? Bukan outshine each other, bukan kerenan gue. Gue bisa ngimbangin Melanie dengan gue bikin jokes yang lebih lucu, bukan gitu. Jadi bukan fight di atas panggung, tapi sebenarnya lo kolaborasi. Nah itu tuh beneran susah lo sebenarnya, ya kan? Apalagi lo nggak kenal sama orangnya. Benar. Dan lo tau nggak, untuk MC yang komedikal ya,
Mungkin kalau MC yang serius mah ya udah lah ya kan tektokannya biasa. Untuk MC yang harus acara seru, komikal, komedi dan segala macam, mendingan lu dicela daripada lu dicuekin. Bener gak? Karena komedian itu kalau lu dicela, lu masih bisa pakai celaan itu untuk jadi bahan senjata untuk bisa jadi main. Lu bisa balikin, lu bisa nyela diri lu sendiri, lu bisa nyela dia balik. Tapi kalau lu dipatahin, dimatiin jokes lu, atau lu dicuekin, kelar. Iya. Tapi itu kita pasti ya, itu ya balik lagi jam terbang ya Mel. Itu pasti pernah terjadi sama kita kan. Lo ngomong apa, nggak disambut malah dipatahin. Ya, itu tuh pernah kejadian, dan apalagi kalau lo nge-MC atau di TV live, itu juga pernah kejadian sama gue. Nah, tapi kalau gue itu selalu punya cara untuk kalau gue lagi menghadapi itu, ya gue ketawain aja, gue jadiin bercandaan. Jadi gue akhirnya mentertawakan diri sendiri. Misalnya nih gue ngasih jokes, terus udah gitu sama dia malah dipatahin atau dicuekin gitu kan. Gue aduh sedih banget ya, aku cuman segini aja ternyata harga aku di depan kamu. Jadi aku gituin sekalian. Jadi gue bahan bercandain, Bo. Jadi lo nyela diri kan? Sendiri kan? Itu ini beneh mental. Contohnya dong Kak Mel, Kak Lus. Contohnya misalnya gimana ya? Misalnya let's say gue sama Lucy lagi MC nih berdua gitu ya. Terus udah gitu gue lagi, let's say gue lagi ngobrol sama bintang tamu atau sama tamu deh. Lagi ada chit chat. Kan kalau misalnya partnering nih, gue lagi ngobrol, lu harusnya ikut menimpali supaya satu kesatuan. Betul. Nah, misalnya kalau gue, lu sih mau matiin gue nih, ya. Gue lagi interview nih, gue lagi ngobrol, gue lagi bangun misalnya ambience untuk bisa chat-chat sama si tamu. Lu sih pindah nih, mungkin lu sih ngelawak sendiri atau distract dengan melakukan sesuatu yang gak ada hubungannya dengan apa yang gue lakuin. Betul. Benar. Jadi dia itu pengen bersinar sendirian, bukannya ngelihat partnernya itu lagi ngapain, ya kan? Iya. And it doesn't feel good. It doesn't feel good. No, it doesn't. Kayak kita perlu WhatsApp deh abis ini. Enggak, ini bukan cerita gue, enggak. Gue tuh ngelihat kayak kan gue banyak suka di partnerin mungkin recently sama MC yang lebih baru. Terus gue tuh selalu kayak gini, menempatkan gini. Tapi puji Tuhannya MC baru ini ya Bo, ya MC yang ibaratnya mungkin secara nama atau secara jam terbang di bawah kita deh misalnya ya gitu ya. Tapi Bo, mereka tuh kemampuan MC-nya gokil loh. Iya. Karena dengan misalnya let's say harganya di bawah, mereka jam terbang MC itu banyak Bo, sebulan tuh. Let's say seminggu yang mungkin kita secara fee budget MC-nya lebih gede, MC paling sebulan sekali deh misalnya. Mereka tuh bisa sebulan let's say 7 kali jam terbangnya tinggi gitu, banyak MC-nya. Karena rate-nya memang nggak terlalu tinggi kan, tapi kemampuan MC-nya juga makin lama makin naik. Karena sebenarnya kemampuan MC itu teman-teman yang kalau kita belajar ya, lo itu akan semakin bertambah baik dengan banyaknya jam terbang. Betul. Karena makin banyak yang bisa lo hadapi, jadi makin banyak yang harusnya gue tuh nggak boleh kayak gini. Lo belajar lagi untuk memperbaiki di kesempatan yang selanjutnya gitu kan sebenarnya. Bener. Iya, tapi benar itu MC muda tuh sekarang bagus-bagus loh. Bagus mah, dan bukan banyak MC yang bukan artis, memang MC panggung ya, yang lahir dari MC off air itu bagus-bagus. Suaranya, ketahanannya keren, how to deal sama crowdnya bagus gitu. Betul. Terus disuruh bacain door prize banyak aja nggak ngeluh. Hebat loh, karena udah biasa lahir dari medan yang berat gitu loh. Berat, bener. Makanya kenapa MC kalau udah seumuran kita nih, itu kan semua rata-rata udah settle ya. Karena apa? Mereka tuh udah paving the way itu udah lama. Ya. Bukan sekarang. Misalnya nih gue sekarang di umur sekarang udah 46 terus itu aku mau nge-MC lagi deh Nek. Ya berat sih Nek, apalagi kalau lo sebelumnya tidak punya lo nggak punya pasar yang niche. Oke. Ya kan? Susah loh, itu makin susah juga. Nah kenapa gue masih nge-MC juga di umur gue sekian? Karena gue itu selalu fokus di sport. Ya olahraga ya. Selalu di situ. Jadi orang nyarinya tuh emang ke situ. Tapi kalau misalnya gue mau ngelawan lu gitu, misalnya kayak gue mau deh MC kayak Melanie gitu. Nggak bisa nih. Tapi jangan salah mah, MC kayak gue ini itu yang makan banyak banget. Iya, karena itu apa? Iya. Apalagi, maksud gue gini, lu itu kan namanya udah gede kan. That's my point, that's exactly my point. Kalau misalnya gue sekarang mau ngambil pasar Melanie, padahal gue itu dari dulu bukan di pasar lu juga. Jadi gue tidak merintis di bidang lo. Kita kan emang dari dulu udah beda ya.
Ya. gitu. Kalau misalnya sekarang gue mau switch, gue sekarang mau nge-MC, semuanya bukan cuman olahraga aja. Sementara udah ada lo, di bawah lo aja, itu makanannya yang mau makan lo aja udah banyak. Banyak. Ya kan? Di kolam lo tuh udah banyak banget. Nah apalagi gue, ngapain? Ya kan? Betul. Gue aja lagi ngerasa gue kan I've been doing job as an MC itu quite long ya, sudah cukup lama dari 20 sampai sekarang gue udah 43, nanti gue tahun depan udah 44, udah cukup lama. Maksudnya sebagai MC oke, bisa dibilang udah established namanya, tapi nggak bisa berhenti di situ aja karena persaingan tadi Lucy bilang ini kuenya ibaratnya segitu-segitu aja, tapi yang makin banyak dan bagus-bagus loh. Yang baru-baru gue udah mulai kepikiran nih Mam, kayak gue mulai kepikiran gue harus bikin apa lagi ya, let's say misalnya apa gue sambil nyanyi ya, apa gue sambil itu ya, apa gue sambil itu ya, gue udah mulai kepikiran untuk menambah poin plus gue sebagai nggak cuma MC doang gitu loh. Sulap dong, jangan nyanyi. Zaman dulu anaknya uyak-uyak kan Syai, gue udah kepikiran nih gue mau apa, lo tau gue kalau cuannya cocok nggak usah disuruh sulap, mau hula hoop aja 3 jam aja gue jabanin, ayo belajar gue ayo. Gak apa-apa, pinggang semakin kecil kan jadinya kalau hula hoop, ya nggak sih? Bawahnya udah nggak sanggup mah, jangan lebar bawahnya nggak sanggup. Iya, tapi itu benar. Soalnya gini, lo kayak lu sama gue gitu, kita kan mulai bareng-bareng di radio gitu ya. Nah, soalnya misalnya pun gue mau nurunin harganya deh, gue banting harga deh demi memulai karir MC gue nih, nge-start nih. Oke, gue mau MC yang banyak, gue samain aja kayak si anak-anak muda ini, tetap nggak akan bisa menurut gue ya. At some point lo itu ngerasanya gila, tapi jam terbang gue udah segini, masa iya gue mau dibayar segitu, tapi gue kalau nggak dibayar segitu juga emang ada jobnya. Sementara mereka ini udah bagus-bagus banget dengan harga yang jauh di bawah kita, ya kan? Iya, Gak gampang. Betul. Jakarta Pusat 91 bilang bakat ngelawak si Kamel itu poin juga. Iya benar. Nah gue tuh kan gue tuh I'm thankful punya, gue ngerasa gue tuh punya kemampuan untuk kayak spontanitas gitu ya, spontanitas langsung. Tapi nggak bisa mengandalkan spontanitas. Karena spontanitas tuh kan ada tempo-tempo ya Syai, ya kan mah. Ada kita lagi dapat idenya banyak untuk bisa bikin yang hal-hal yang lucu, tapi bisa at some point juga kita tiba-tiba ngerasa anjir gue lagi nggak dapat ide apapun juga, atau crowdnya basi, terus gue nggak bisa kan karena crowd itu kan jadi fuel, bahan bakar buat kita bikin jokes apa segala macam. Nah banyak loh komedian yang misalnya Kiki Saputri itu udah mulai ada ininya, ada penulis skripnya, ada penulis apa sebutannya komedi badinya ya. Ini ada ya? Ada Bo, ada. Jadi jokesnya ditulisin mah, disiapin, di konsep semuanya. Kalau kita kan dulu enggak ya, spontanitas langsung kan. Ya ampun, kita mah beneran angkatannya Bang Komeng banget ya. Iya. Apa yang ada lo lihat masuk sini keluar ya. Yes. Jadi kalau sekarang tuh ada komedi body, ada orang yang nyepin. Jadi begitu misalnya lo mau masuk nih, lo dikasih tahu, ntar lo keluarin jokes ini. Ini videonya namanya Pak Agus misalnya. Lo bisa bikin jokes seputar Pak Agus, dikonsepin mas semuanya. Oh sekarang gitu, Bo. Berat ya kalau mau jadi MC sekarang ya. More or less ya, mungkin kalau MC ini ya, MC yang orang tahu misalnya untuk meng-hire dia tuh lucu, seru. Iya. Wow. Untuk ngomongin MotoGP, kagak ada yang mau ngomongin MotoGP. Ya, nah tapi kan kalau lu nambah wawasan, ya dong. Nambah wawasan. Kalau kata Boris Bokir malah ngejok sekarang capek Kak karena mesti ada skripnya dulu. Iya tapi benar. It's a both lah. It's a combination. Ada yang scripted, ada juga pasti for sure ada banyak yang spontanitas juga. Cuma itu gue ngerasanya adalah ya chemistry itu emang salah satu yang harus dibangun di panggung in order to show to the crowd and to our client bahwa memang kita sukses nih MC-nya, bukan cuma gue nya keren, tapi we both keren gitu. Karena chemistry-nya MC itu nyampe ke penonton. Percaya nggak? Ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih lo lagi nonton acara apalah gitu ya, terus dua MC ini kenapa sih kayak nggak nyambung deh? Ini kenapa sih kayaknya yang ini pengen lebih kelihatan dari yang ini? Itu tuh kelihatan loh, meskipun lo nggak ngerti lo nggak ngerti ilmunya public speaking lah, ilmu MC lo nggak ngerti, tapi tuh berasa banget. Kenapa sih ini MC nggak nyambung deh? Itu dengan sangat mudah lo bisa ngedeteksi itu. Ya, you can feel it. Bener gak sih?
Betul banget. Jadi ada beberapa mungkin yang kita juga kadang gitu ya. Gue cocoknya cuma sama si partner A atau partner B. Iya, Nggak bisa. zaman kita dulu nge-MC kan gitu nih maunya. Gua nggak nyambung Enggak, aku ini. nggak mau sama ini. Nggak bisa. Padahal kita tuh nggak bisa ya. Kita tuh emang ya udah kalau misalnya kliennya misalnya nggak suka sama dia gimana? Iya, benar. Tadi apa tadi yang bilang sih? Benar-benar. Tika bilang katanya almarhum Olga tuh nggak pernah ngikutin skrip, dikasih skrip tapi semaunya dia, tapi kocak bener Tika. Lo tau nggak? Iya. Satu orang yang menurut gue guru besar gue dalam berkomedi yang make me learn how to make a joke spontaneous itu definitely almarhum Olga. Tapi gue sih menurut gue he was one of a kind sih. Dia, Bang Komeng itu ibaratnya giftednya emang luar biasa, Bang. Iya, cepet banget otaknya. Cepet banget gitu loh. Cepet banget. And not everybody having that gitu loh. Ya tapi ingat gak kita pernah interview Bang Komeng kan juga dia sebenarnya ada skripnya. Dia tulis. Dia nulis. Iya. Dia Komeng tulis. Jadi dia tuh ngelatih setiap hari loh. Jadi memang ada bakat dan itu ada kerja keras juga. Jadi makanya gue respect banget ya salah satu komedian yang menurut gue di Indonesia yang kita bisa belajar banyak tuh dari Bang Komeng. Karena dia tuh misalnya lagi ngeliat nih kayak gue lagi di tempat cuci mobil gitu kan. Terus gue lagi ngeliat apa, wah ini bagus sih buat materi, gue tulis. Abis itu dikeluarin, dia olah di situ. Semuanya lucu-lucu. Jadi dia bilang kayak lo ngeliatin bangku aja di depan, kursi. Nah itu lo bisa bikinin apa tuh jokes dari situ. Lo cari berapa puluh angle dari sebuah kursi yang lo lihat itu. Gila kan? Itu kalau nggak pinter sih nggak mungkin bisa kayak gitu. Benar. Indri bilang kenapa Kak MC sekarang cowok banyak lemah gemulai padahal sebenarnya mereka nggak gitu. Ya mungkin karena ngerasa ada mungkin perasaan yang pasar tuh lagi banyak inginnya ke arah itu. Padahal sebenarnya nggak juga. Iya. Tapi udah ada ibaratnya udah ada potongan rezekinya sendiri-sendiri. Kayak MC yang laki Ferdi Hasan masih bertahan sampai sekarang. Iya kan? Ferdi Hasan, terus siapa lagi ya? Siapa ya MC yang Coki. gitu, yang laki banget Coki. kok? Iya Ferdi Hasan. Iya Coki, bener-bener. Ini kopi gula aren kalau dia suka sama Surya Insomnia nih katanya soalnya kalau kata Putro Surya. duta ekonomi lemah karena relate. Yes, Surya, betul. ya kan? Anak-anak Omes juga, Omes, yes. Terus udah gitu tadi siapa? Surya, Omes, Darto itu juga enggak apa namanya enggak lemah Iya. gemulai enggak apa macam banyak kok gitu. Edric bukan Edric. Aku suka sama Omes Kak. Edric, Iya. bener. Omes itu juga salah satu yang spontan banget. Jadi apa yang ada dimakan langsung on the spot. Darius ya benar. Iya. Darius, lulusan ini ya. Iya ada tamu Putro silakan. Ya ampun, hari gini masih bertamu ya. Putro, Masih ada tamu rajin datang banget ke dari rumah. awal loh. Lu masih ada tamu datang ke rumah? Wah ada lah ya kalau lu mah banyak podcast. Podcast iya. Gue kayaknya nge-lag ya sih gue. Enggak, lu baik-baik aja. Enggak, lu baik-baik Soalnya aja. antara gue sama lu tuh kayak ada berapa split second ngobrolnya tuh kayak lu baru denger gue gitu. Ya nggak sih guys? Tintus, enggak, aman. Siap. And then Gak weekend ada lo lag di apa aku sama sekali. Aku weekend ngapain ya? Aku hari Sabtu, ke pameran mobil. Terus udah gitu hari Minggunya nonton Wicked sama anak aku. Bagus nggak? Wicked bagus, aku suka. Bagus. Bagus. Chloe suka kali Nek, lo ajak deh. Gue mau ngajak Chloe nonton Wicked sama mau nonton Moana. Oh Moana udah gue pas pilkada. Pas pilkada selesai gue langsung nonton Moana. Ramenya ampun. Kemarin itu gue diajakin sama si Jedar kayaknya sebelum lahiran deh. Jadi dia ngebook satu bioskop atau studio kali ya. Terus udah gitu nonton Moana rame-rame kayak sebelum dia akhirnya brojol. Tapi Aing nggak bisa kan reveal gender ini adik gue. Oh gender reveal kemarin. Oh iya Tika benar aku juga sama nonton Bunda Korla yang dikasih ayam melulu. Itu Kenapa aku sih juga. Bunda Bo? Dia tuh lagi gue itu ya jadi malam minggu tuh gue nonton si Bunda Korla dong. Dia lagi interview si Novi Agus sedih itu loh Bo. Ya Oh, kan dia lagi
interview si Novi. Gue nggak ngikutin dan tapi dia lagi serius banget lah. Pokoknya pas gue lagi scrolling gitu, dia lagi interview. Oh gitu ya Nob. Nob, kan dia nggak bisa ngomong V ya. Oh gitu ya Nob. Ya ampun. Oh gitu. Terus tiba-tiba mereka pada ngasih gift lah ya, penonton 222.000 orang, itu luar biasa. Nek, Wow. terus dikasih stiker ayam, filter ayam. Jadi ada ayam yang kayak di Friends, tahu kan, yang ada kacamatanya di atas. Iya. Ya itu bolak-balik itu, Bo. Terus gitu dia, aduh udah dong, udah jangan kasih aku ayam, aja kasih ayam ya. Udah stop. Dia sampai ngumpet segala macem biar gak ketahuan gitu. Aku kan nggak mungkin ngeblok Itu kan kamu karena kamu. duit. Iya, dia bilang, aku gak mungkin ngeblok kamu karena kamu udah ngasih aku gift ayam, tapi jangan gini. Karena dia gak bisa serius nih. Karena semua orang jadi kehilangan kontennya, kehilangan maksud dari obrolan sama si Novi karena Ayam. ayamnya aja gitu. Semua orang kasih ayam ke saking banyaknya. Kalau aku sih gak apa-apa ditempelin ayam, gak pernah aja ada kita kasih ayam ya, Bo. Nah, tapi hebat loh Bunda Korla tuh. Maksudnya Hebat dulu banget. kan banyak yang prediksi kan Bunda tuh ibaratnya Udah. iya, maksudnya viral and then just gone, seperti banyak yang viral gitu. Tapi hebat loh Bunda. Dia Iya. Kita, Mel, 222.000 orang, itu gimana sih ceritanya? Iya Ya hebat. 220.000 orang yang nonton. Masih ada screen capture-annya, ntar gue kirim ke lu. 222.000. Gue sampai, gila nih orang udah gitu. Tapi kan dia tuh menjadi dirinya dia sendiri ya. Iya. Gak adalah dia gila-gila jadi inspirasi apa. Terus gila-gila dia ngapain. Ya gitu aja gitu. Dan gue tuh menikmati gitu. Jadi emang itu memang resepnya TikTok. TikTok itu senengnya adalah ya udah ada satu konten juga dia tuh lagi masak, lagi live. Gue juga nonton itu. Sampai yang komen tuh yang, Bunda masak apa sih? Lama banget gak kelar-kelar. Asli, iya bener. Berisik kali lah kau, biarinlah aku masak. Ini juga aku juga bingung kenapa ini nggak kelar-kelar. Tapi itu gue menikmati banget loh yang kayak gitu-gitu. Ya, Tapi tuh Bunda Korla bener. tuh dulu tuh gue hampir tiap hari nonton Bunda loh. Zaman dulu dia masih live di sebelah, bukan di TikTok ya. Tapi kan abis itu Iya. udah lewat, lupa segala macam. Terus gue pikir kan sempet di Instagram sempet turun tuh dia penontonnya. Gila loh, Bunda. Gokil. Iya, tapi dia tuh konsistensi. Ya dan gitu-gitu aja emang dasar gila sih gitu kan, dia menghibur ya. Tapi ini karena yang lagi viral sekarang adalah dia dengan marah-marah gara-gara stiker ayam itu, filter ayam. Fuji nge-live apa Bo sampai 300.000. Terus ada yang bilang, Kak semalam Fuji lagi live 300.000 unboxing apa dia Bo? Coba kasih tahu. Fuji kemarin. Gara-gara boxing kakak dia sama Aisar. Oh, boxing. Ingat. Ini kakaknya Tinju. Ya, Oh gitu. Iya. Oh gimana sih live bisa 300.000, 200.000 tuh gimana ya Nek? Ya Tapi Allah. kalau Bunda tuh ya go ahead. Nggak, kenapa kalau Bunda kenapa? Ya kalau Bunda itu menurut gua memang kelucuannya Bunda itu kan adalah originalitasnya dia. Apa adanya Iya. kan gitu. Terus emang dia kan konsisten terus aja, terus nge-live. Terus hebat Kemarin nih. gue bikin ini juga, gue bikin konten juga Nek. Padahal gara-garanya ada orang komentarin gue nggak tahu nyampe di lo apa nggak, orang tuh komentarin gue. Jadi gue tuh lagi bikin konten MotoGP kan intinya. Terus selalu lah, gue nggak ada lah cerita-cerita konten pribadi gue tuh nggak ada. Kecuali di akun yang satu lagi. Nah di akun satu lagi ada tuh gue jalan-jalan segala macam tuh ada. Tapi kalau yang akun ini kan emang MotoGP. Nah gue lagi ngomongin itu terus tiba-tiba dia komentar gini si orang ini. Mohon maaf melenceng. Terus dia gitu, dia bilang, tapi kalau sih dulu waktu di TV terlihat muda, terlihat smart, terlihat fresh, kok sekarang tua dan kurusan ya? Terus dia gitu, gue reply dong komennya dengan video. Gue bilang, ini komennya nggak nyambung sama konten sama sekali. Terus yang ngomong ini mukanya kayak apa sih, komentarin muka orang? Gue nggak bilang apa-apa. Silakan teman-teman dilihat sendiri. Mukanya kayak apa? Macam Ryan Gosling. Gue cuma bilang kayak gitu. Tapi kan sekarang Banyak banget tuh yang nonton, ada 300.000 lebih. Iya, karena mereka senang tuh konten yang ngomong-ngomong kayak gitu. Apalagi kalau misalnya lo menanggapi satu kritikan. Dan sekarang tuh banyak loh konten yang misalnya lo dicela, sama dia dikeluarin foto profil dari orang-orang yang ngomongin lo. Oh ya? Iya, banyak kayak gitu. Oh. Banyak tuh Mak. Jadi muka-muka siapa yang nyelain lu apa segala macam ditunjukin tang tong gitu. Oh, iya. Tapi ini menarik ya gitu. Jadi ada yang bilang kemarin gitu, loh kan dia udah minta maaf tuh, ada tuh satu kolom komen panjang kan dia udah minta maaf, biarin dong segala macam. Gini ya,
Nyet, bukan berarti lo minta maaf duluan, terus udah gitu lo bisa ngomong seenak jidat juga. Ini yang menurut gue gini, this is not about me. Kita kan sama-sama sekarang tahu ya Mel. Lo sama gue tuh kita ngomongin apa sih terakhir-terakhir kita ketemu? Ih, iya Nek, umur kita udah segini, muka udah mulai longsor segala macam. Tarik benang kalian Nek, oplas kalian Nek, ini kalian Nek, bener gak? Kan kita udah pernah ngomongin, aging is not kind to women. Ya, kita tanpa dengerin komentar dari orang-orang yang mana ini adalah laki-laki. Laki-laki tuh banyak banget kan, laki nggak perempuan, ngomentarin orang yang udah berumur, itu pasti bilangnya, ih dia udah tua ya sekarang. Ya, tapi di satu sisi mereka juga giliran orangnya udah oplas udah apa, ih tapi emang bagusan natural, ngapain sih oplas-oplas segala macam, kan setan, ya nggak? Setan gak tuh keluar tuh mampus. Kan emosi ya Nek, maksud gue lu dituntut katanya untuk aging gracefully, nggak usah lah oplas-oplas, tapi di saat lu lagi menjalani itu, ih tapi dia tua banget ya, ya iyalah Nyet, iya dong. Iya. Jadi kayak lo dapet karena gue emosi beneran lo Nek gitu, nggak bukan gue nya, kalau gue kan udah memilih untuk ya memang gue akan begini aja gitu. Karena gue beda nih sama Melanie tuh masih banyak MC segala macam. Nah gue kan enggak gitu ya, dan di sport itu nggak peduli sama yang begitu-begituan. Nah makanya menurut gue ini menciptakan standar dan juga cara berpikir untuk orang-orang lain juga. Jadi lo maunya gimana, perempuan tuh disuruh apa sih Bo? Iya. Ya? Kemarin gue ngirim ke lo, ngirim ke Luna ya soal memang ada kemiripan di antara kita. paling nggak depannya sama-sama L. Luna dan Lucy ya kan. Si Luna tuh kan sering either soal kesehatan, reels atau soal perempuan apalah. Jadi Halle Berry, kok lu terima apa ya? Halle Berry ngerasa, oh iya, lu ke gua. ya, gue kirim juga ke Luna, kirim ke lu berarti. Halle Berry the whole time hidupnya dia ngerasa capek dengan orang selalu bilang, tiap ketemu dia dibilang lu tuh cantik banget, lu cantik banget. Dia sampai capek, Bo. Sampai dia ngerasa emang gak ada yang lain ya dari diri gue selain gue cuma cakep doang gitu. Karena kan kita pengen banget ya dibilang cakep ya. Dia ngerasa dia capek banget the whole time dari muda dikata tiap ketemu orang lu cantik banget. Tapi pada saat dia udah menua, akhirnya dia dikritik juga kan. Dibilang lu udah tua sekarang, lu ini. Pokoknya karena fokusnya tuh semua bukan di kemampuan dia, bukan hanya di lu tuh cantik banget, you were born with the good gene gitu. Jadi saat lu tua, udah tuh, kok tua banget sih sekarang, kalau ini padahal ya walaupun misalnya kadang-kadang kita juga suka gila ya, turun nih smilean gua apa semacam. Tapi kan it's a blessing ya to get older, and not everybody have the privilege. Not everybody have the privilege. Makanya gue sebenarnya nih tapi ya kan orang beda-beda ya. Misalnya ulang tahun gitu. Keberapa ulang tahunnya? Kan ada gitu yang aku nggak mau, aku ke 20 ya, kalau bercanda beda ya. Tapi ada yang bener-bener nggak mau nunjukin umurnya berapa gitu. Nggak, ini personal choice ya. Cuma gue kayak I was like, kenapa nggak mau nunjukin, nggak mau kasih tahu umurnya sih? I mean it's a blessing to reach 46. It's a privilege dari Tuhan, lu bisa nyampe umur 43, 44. So sepupu gue meninggal umur 32, malah lagi baru lulus kuliah, baru skripsi. Betul. Enggak, kan. I mean it's a privilege guys to get older. Ya bukan berarti kita nggak ngerawat ya, tapi berkah loh bisa dapat kesempatan untuk menua tuh. Makanya, dan memang sebenarnya yang tadi si Halle Berry itu bilang kan gitu, orang yang dari kecil udah dapat blessing cakep ya kayak temen lo lah, kayak Luna Maya tuh, ya kan, beban tahu buat dia. Iya. Ya, orang tuh kayak sulit untuk, makanya kenapa gue paham tuh kenapa Luna Maya mau tuh berperan jadi Susana lah segala macam, karena dia itu pengen orang ngelihat, mungkin ya, coba situ tanya, kan saya nggak kenal, tapi pasti dia juga pengen orang itu melihat sosok dia di balik underneath cuman dari kecantikannya dia aja. Sure. Ya kan? Bahwa hey, I'm a damn good actress loh. I'm a damn talented actress. Gue tuh bisa jadi Susana, which is menurut gue dia sukses banget jadi Susana. Ya kan? Iya. Ya kan?
Dan Luna juga sering banget tuh kan di bilang sekarang udah tua ya, sekarang udah tua. Kan Luna sering banget juga dia dapat kayak gitu. Mas gue gini, I know. ya menua lah. Kecuali lo boneka, kalau lo boneka baru lo nggak menua gitu. Semua orang mau bentukannya mudanya kayak apa, ya of course pada saat reach 40, 41, 42 pasti akan menua. Dan yang paling gue pernah bahas sama lo nih, paling kesel ya kalau misalnya ada ya mungkin kita nih karena ngebahasnya orang yang dikenal ya, public figure gitu. Public figure kumpul nih, yang dulunya hits apalah segala macam, foto nih Bo, berempat berlima, terutama kalau perempuan. Udah tuh di compare tuh, si ini ya gagal fokus, bener gak? Ya. Si ini nggak menua sama sekali, auto fokus cuma sama yang tengah, gila. Apalah gitu, terus menyala gitu, beda banget di antara semuanya. Why you have to say that? Iya. Nah, kenapa gue rungsing banget soal ini, Bo? Karena dan gue tahu nih, teman-teman kan pasti suka ada bilang gitu ya, Mel. Lo pasti juga pernah di saat lo menanggapi sesuatu, ada yang bilang udahlah Kak, biarin aja, resiko namanya juga jadi public figure, apalah whatever kan. Tapi menurut gue gini, ada hal-hal yang perlu lo address. Padahal sebenarnya kalau ditanya apakah gue sedih mendapat itu, enggak ada rasanya, Bo. Tapi justru karena kita punya platform yang gede, banyak orang yang lihat konten lu, konten gue, kita harus menyuarakan itu karena banyak generasi muda, perempuan-perempuan yang di bawah-bawah kita, yang belum nyampe ke umur kita sekarang nih, lo kebayang gak isi kepalanya akan seperti apa? Nah, gue tuh pengen kita bisa meninggalkan legacy buat mereka, dalam arti, nyet, boleh orang lain mau ngomong apa, terserah, tapi lo harus yakin sama diri lo sendiri, because the quality of yourself is not determined by the way you look from the outside. Exactly. Ya kan? Gitu. Untung gak belibet ngomong bahasa Inggris gue. And the quality of yourself doesn't determine by what people say about you. Betul, lu aja udah, bukan karena orang lain. Lu bisa dengerin sih omongan orang apa, tapi kalau misalnya hidup lo the whole time you only keep hearing what people say, capek lah cuy, gila. Iyalah, dia nggak bayarin token listrik lu, ngapain lu dengerin, ya kan? Tapi balik lagi, kalau misalnya lo ngelihat Melanie lagi balas komen, ngerespon apa, itu bukan berarti karena dia baper loh, gitu. Bukan berarti gue baper juga loh, gitu. But we are setting the standard. Kita ngasih tahu ke orang lain bahwa, jangan didengerin ya. Terutama buat yang perempuan-perempuan yang masih muda-muda. Kasian, ya. Lu harus sayang sama diri lu sendiri, beneran deh. Padahal ya sebenarnya gini, misalnya kalau ada artis-artis yang dulunya muda, hits, terus sekarang udah aging, udah tambah usia, foto nih, berempat berlima gitu ya. Ada misalnya, ini terlepas dari emang kita harus maintain apa yang kita punya ya. Salah satu bentuk syukur kita sama Tuhan. I mean, whatever we have, kulit, badan segala macam, ya you do the best that you can, which is beda-beda tiap orang. Terus misalnya foto nih mah, yang satu let's say kan orang lahir dengan genetik yang berbeda-beda ya mah. Terus juga ada yang namanya hormon. Ya, kita nggak tahu mungkin satu yang ini tua banget ya sekarang, yang ini gemuk banget ya ini sekarang. Let's say misalnya dia punya satu simptoms penyakit yang orang nggak tahu. Ada penyakit, iya bener. Dia harus makan obat hormon. Betul. Wow, gila ya nggak bisa jaga badan banget. Yang lain temennya pada langsing-langsing. Ya, aduh, Bo ya, kita tuh kadang suka di-judge ya itu ya, lagi foto, terus udah gitu satu yang autofocus, yang ini glowing banget segala macam. Sementara yang tidak glowing dianggap apa? Lu gagal merawat diri sebagai perempuan. Iya. Wah, that is so sad, man. Iya. Ya, itu sedih sih. Padahal kayak kita nggak tahu ya what's his been through. Mungkin dia lagi ada penyakit apa, apalagi perempuan hormonalnya banyak gitu. Betul lah, ya kan, makanya ya. Masuk juga uang itu pengaruh guys. Kalau lu nggak banyak uang, kalau lu akan cakep kalau lu banyak uang. Udah selesai, I raise my hand. Iya, Iya. Ya iyalah, lo pokoknya kan lo bisa perawatan, ya. Ya mau nggak mau itu harus diakui gitu. Kalau lo dananya ada, ya bisa cakep emang, bener. Iya. Setuju, aku. Hai Kakak Ocep. Masih ada Ari Daging ternyata di sini. Baru ngeliat, hi good morning, kita udah mulai jam 9. Thank you guys, hari ini tanggal 2 Desember, semangat semuanya dalam pekerjaan apapun yang dilakuin. Semoga hari ini banyak berkah ya. Kita besok ya ketemu ya. Aku besok gak kemana-mana kok. Besok aku mau nyobain resep baru, ntar kamu aku kirimin ya. Apa tuh?
Ada kolaborasi mie 1000 tahun sama Holy Cow. Ihi. Mau dong kirimin aku. Aku kirimin ya gitu. Jadi kemarin tuh ada idenya tuh sebenarnya dari orang-orang yang suka ngasih komen di TikToknya Holy Cow, di TikToknya 1000 tahun. Terus udah gitu. Nah idenya dari situ. Jadi ini kalau misalkan ada lagi komen-komen kayak gini-gini atau misalnya di konten-konten gue atau di konten-konten si brand-brand itu, nah itu biasanya gue catat tuh, gue masukin ke dalam meeting mingguan. Terus udah gitu, ini ada ide ini boleh juga nih kan karena dua-duanya udah halal. Jadi gue gampang tuh bawa kolaborasi sama brand sendiri aja. Asik. Nanti aku cobain pas aku udah gak keto ya. Cobain ya. Karena itu seru deh. Kalau lo punya brand Mel dan lo udah dapet sertifikasi halal, lo nggak boleh kerja sama sembarangan brand yang kalau misalnya dia nggak punya sertifikasi halal, lo nggak bisa soalnya. Ya, jadi kalau halal harus sama halal gitu ya. Betul, ya kan? Ya udah, kita ketemu besok nih. Tomorrow guys, thank you for watching. Oke. See you, bye bye. Bye.